Halo semuanya, Nama saya Claudi dari 10-7. nama saya Adeline dari 10-7. Di sini kami akan membacakan hikayat berjudul Putri Pandan Berduri. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan, berdiam sekumpulan orang sampan atau suku orang laut yang dipimpin oleh seorang batin yang gagah perkasa. Namanya adalah Batin Lagoy. Pada suatu hari, ketika sang batin berjalan-jalan di tepi pantai, ia mendengar suara tangisan bayi dari arah semak-semak pandan. Dengan perasaan sedikit takut, ia menerobos semak-semak pandan itu dengan hati-hati, dan ia menemukan seorang bayi perempuan yang tergeletak di atas daun di antara semak pandan itu. Melihat ke sekelilingnya, Batin tidak melihat tanda-tanda ada orang di sana. Sang batin tidak memiliki anak, jadi timbullah niatnya untuk mengangkat bayi itu sebagai anaknya. Ia membawa bayi itu pulang dengan hati-hati dan menamainya Putri Pandan Berduri. Ia memelihara Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang, seperti memelihara seorang putri raja. Setiap hari Batin Lagoy juga memberinya pelajaran budi pekerti yang luhur. Waktu terus berjalan, tanpa sadar, Putri Pandan Berduri telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tutur bahasa dan sopan santunnya sangat mencerminkan sifat seorang putri raja. Kecantikan dan keelokan perangai sang putri mengundang decak kagum para pemuda di Pulau Bintan. Namun, tidak seorang pun yang berani meminangnya, karena sang batin menginginkan putrinya menjadi istri seorang raja atau megat. Di Pulau Galang, terdapat seorang megat yang memiliki dua orang anak yang tua bernama Julela dan yang muda bernama Jenang Perkasa. Saat kecil mereka berdua memiliki hubungan baik antara satu dengan lainnya. Namun semua itu berubah ketika mereka dewasa. Megat menginginkan Julela menjadi batin di Pulau Galang. Hal ini membuat Julela menjadi angkuh dan sombong. Ia juga mengancam Jenang Perkasa jika ia telah menjadi batin dan Jenang tidak mau menurutinya, maka ia akan mengusir Jenang dari Pulau Galang. Perkasa sangat sedih dan kecewa mendengar perkataan abangnya. Kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan Pulau Galang. Ia pun berlayar ke sebuah pulau yang bernama Pulau Bintan. Setelah tiba di Pulau Bintan, Jenang Perkasa tidak pernah mengaku bahwa ia adalah anak seorang pemimpin di Galang. Ia bekerja sebagai pedagang seperti orang pada umumnya dan selalu bertutur kata lembut dan santun kepada setiap orang yang diajak berbicara. Karena sikap dan perilakunya itu, ia telah menarik perhatian Batin Lagoy. Pada suatu hari, Batin Lagoy mengadakan perjamuan makan dengan orang-orang suku laut lainnya dan tidak ketinggalan untuk mengundang Jenang Perkasa. Saat perjamuan makan tersebut, diam-diam sang batin mengamati setiap gerak-gerik Jenang Perkasa, mulai dari tutur katanya hingga cara makannya sangat mengesankan hati Batin Lagoy, sehingga ia memiliki niat untuk menikahkan putrinya dengan pemuda tersebut. Perjamuan itu, Batin Lagoy pun menghampiri Jenang Perkasa untuk berbincang. Ia bertanya kepada Jenang Perkasa, "Wahai Jenang Perkasa, aku sangat terkesan dan kagum dengan keelokan budi pekertimu. Bersediakah engkau aku nikahkan dengan putriku Pandan Berduri?" Jenang Perkasa sangat kaget dengan ucapan sang batin. Ia kemudian menjawab dengan sopan, "Dengan segala kerendahan hati, saya bersedia menerima putri tuan sebagai istri saya, selama ia tidak merasa terpaksa menikah dengan saya." Batin pun pergi menanyakan putrinya apakah ia mau menikah dengan Jenang Perkasa. Putri Pandan Berduri sangat senang mendengar hal tersebut dan berkata bahwa ia tidak sabar akan dipersunting oleh Jenang Perkasa. Waktu menuju pernikahan tinggal sehari lagi. Para pengawal pun menghiasi kediaman Batin dengan bunga-bunga dan hiasan lainnya. Keesokan harinya, Putri Pandan Berduri pun resmi dinikahkan dengan Jenang Perkasa. Pesta digelar dengan sangat meriah. Seluruh masyarakat Pulau Bintan diundang ke pesta tersebut. Beberapa tahun pun telah berlalu. Batin merasa usianya sudah tua. Ia pun menyerahkan tatanya kepada menantunya, yaitu Jenang Perkasa. Jenang Perkasa merupakan seorang pemimpin yang sangat baik hati.
yang memimpin rakyatnya dengan baik dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Perkasa hidup berbahagia bersama Putri Pandan Berduri. Mereka mempunyai 3 orang putra, yang sulung dinamakan Batin Mantang, yang tengah Batin Mapoy, dan yang bungsu Batin Kelong. Jenang Perkasa mendidik ketiga anaknya dengan baik, agar mereka menjadi pemimpin yang baik dan tidak menjadi orang yang sombong. Maka ketiga anaknya diadatkan dengan adat suku laut dan dinamakan dengan adat kesukuan. Cerita moral yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah kita sebagai manusia haruslah memiliki perilaku yang baik, sopan, dan santun. Janganlah menjadi orang yang sombong. Sekian dari kami, terima kasih.